Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Durgama. Dan saat ini kita akan membahas Kerajaan Singadwala. Kerajaan yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa dari Wangsa Warmadewa, menjadi kerajaan besar di Pulau Bali. Menurut catatan sejarah, Sri Kesari Warmadewa adalah seorang Raja Buddha yang menganut ajaran Buddha Mahayana dari dinasti Sailendra. Beliau memimpin ekspedisi militer untuk membangun pemerintahan di Pulau Bali dan mengembangkan ajaran Buddha Mahayana. Sri Kesari Warmadewa tercatat di dalam Prasasti Panempahan dan Prasasti Malet Gede yang berangkat tahun 913 Masehi yang berbahasa Sangsekerta dan berbahasa Bali. Beliau juga tercatat di dalam Prasasti Belanjong yang berangkat tahun 914 Masehi di selatan Sanur, Pulau Bali. Kondisi prasasti tersebut telah aus termakan oleh usia, sehingga ada beberapa item yang tidak terbaca. Isinya menceritakan tentang kemenangan atas musuh-musuhnya. Sayang karena kondisi aus dan ada yang tidak terbaca, sehingga yang terbaca musuh yang terkalahkan hanya Gurun dan Sual. Diperkirakan Gurun adalah Lombok atau Nusa Penida. Saat mulai pertama menempati Pulau Bali, Kerajaan Singadwala diperkirakan berlokasi di sekitaran Pura Besakih. Beliau hadir pertama kali saat Pura Besakih dalam kondisi rusak, habis terbakar dan hanya tersisa pondasi saja. Sri Kesari pergi ke Bali dengan niat untuk melaksanakan yadnya kepada para leluhurnya dan mendirikan merajan yang disebut dengan Merajan Selonding dan Dalempuri di Pura Besakih. Beliau kemudian mengajak penduduk dan seluruh area yang ada di Pulau Bali untuk membangun kembali Pura Besakih, sehingga beliau kemudian digelari sebagai Awatara Dewata Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa mampu mengajak seluruh masyarakat Pulau Bali dan juga para Arya yang ada di Pulau Bali untuk bersama-sama membangun kembali Pura Besakih, menjadikan Pura Besakih sebagai pusat dari peribadatan. Setelah selesai, kemudian beliau ingin melaksanakan upacara, melaksanakan yadnya dan serada sebagai wujud syukur telah terselesaikan pembangunan kembali Pura Besakih. Hari yang ditetapkan kemudian jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wukusinta, yang kemudian dikenal di dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai Hari Pagorosi. Karena di hari itu Sri Kesari Warmadewa merasa telah membentengi kembali Pulau Bali secara niskala karena telah terselesaikannya tempat ibadah utama untuk seluruh masyarakat Bali. Beliau juga mengupacarai seluruh peralatan perangnya sebagai wujud syukur atas segala kemenangan-kemenangan yang diperolehnya. Dan upacara itu dilaksanakan pada Sabtu Kliwon Wukulandep yang kemudian oleh masyarakat Bali dikenal sebagai Tumpek Landep. Tidak lupa beliau juga melaksanakan upacara wujud syukur atas segala tumbuhan
segala buah-buahan, dan segala bentuk kehidupan yang dilaksanakan pada Sabtu Kliwon Wuku Wariga yang dikenal dengan sebutan Tumpek Uduh. Beliau juga tidak pernah lupa dengan segala perjuangan yang telah dilakukan oleh seluruh prajuritnya, seluruh orang-orang yang selalu mendukungnya di dalam setiap peperangan. Sehingga beliau melaksanakan upacara sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di dalam medan perang, dan sekaligus sebagai ucapan syukur atas segala kemenangan yang dilaksanakan pada hari Rabu Kliwon Wukedunggulan yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Galungan. Beliau juga menetapkan setiap pemasukan pajak yang berasal dari luar Bali, yang berasal dari Makassar, Sumbawa, Sasak, Belambangan, itu diupacarai di hari Kamis Wage Wukusungsang yang dikenal dengan sebutan Hari Sugihan Jawa. Sementara khusus untuk pemasukan di penduduk Pulau Bali diupacarai pada hari Jumat Kliwon Wukusungsang yang dikenal sebagai Hari Sugihan Bali. Sri Kesari Warmadewa memang dikenal sebagai seorang raja yang sangat taat dalam melaksanakan ibadahnya. Beliau kemudian mempunyai tempat pemujaan khusus di Pura Besakih yang disebut dengan Merajan Selonding atau Merajan Sri Kesari Warmadewa. Dan atas prakarsa beliaulah Pura Penataran Agung Besakih bisa diperluas. Beliau juga membangun pura-pura yang lain sebagai pelengkap bangunan suci yang telah ada. Seperti beliau memprakarsai pembangunan Pura Gelap sebagai pemujaan terhadap Dewa Iswara, Pura Kiduling Kerteg sebagai pemujaan terhadap Dewa Brahma, Pura Ulun Kulkul sebagai pemujaan terhadap Dewa Mahadewa, Pura Batu Madeg sebagai pemujaan terhadap Dewa Wisnu, dan Dalam Puri sebagai pemujaan terhadap Durga. Beliau juga memprakarsai Basukihan sebagai pemujaan pemuliaan terhadap Naga Basuki. Selain di Pura Besakih, beliau juga memprakarsai dan ikut membangun serta memperbaiki Sad Kahyangan yang ada. Di antaranya beliau memprakarsai perbaikan dan membangun Pura Penataran Besakih. Yang kedua adalah Pura Bukit Gamongan. Yang ketiga adalah Pura Batu Karu. Yang keempat Pura Uluwatu. Yang kelima Pura Erjeruk. Yang keenam Pura Penataran Pejeng. Keenam pura tersebut yang kemudian dikenal sebagai Sad Kahyangan Pulau Bali. Sadahan kerajaan Singha Duala yang awalnya berada di seputaran Pura Besakih kemudian mulai berpindah dan mulai mendekati sampai di daerah Bedahulu. Diperkirakan pusat dari kerajaan Singhaduala selanjutnya adalah di daerah Bedahulu Gianyar. Di saat pemerintahan beliau di sisi utara memang sudah ada kerajaan Singha Mandawa.
Kerajaan Singa Mandawa yang dikenal juga sebagai Kerajaan Balingkang yang menguasai sisi utara dari Pulau Bali. Sementara Kerajaan Ngaduala yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa adalah kerajaan yang menguasai sisi selatan sampai sisi barat dari Pulau Bali. Tidak diketahui sampai kapan penguasaan wilayah tersebut berjalan seiring. Namun, selang beberapa waktu kemudian, Kerajaan Balingkang tidak didengar lagi dan penguasa Pulau Bali hanya tunggal, yaitu Wangsa Warmadewa Singaduala, dengan pusat yang diperkirakan berada di Bedahulu, Gianyar, Bali. Sri Kesari Warmadewa menurunkan raja-raja yang memimpin Pulau Bali. Wangsa Warmadewa yang menjadi raja-raja setelah Sri Kesari Warmadewa. Raja-raja Warmadewa yang berasal dari dinasti Selendra memimpin secara tunggal seluruh Pulau Bali. Sri Kesari Warmadewa sebagai raja besar yang telah berhasil mendirikan kerajaan Singaduala yang menjadi kerajaan tunggal yang memimpin seluruh wilayah di Pulau Bali. Keturunan-keturunan beliau menjadi raja-raja besar yang terus berlanjut memimpin Pulau Bali. Sejak Sri Kesari Warmadewa menjadi penguasa tunggal di Pulau Bali, keadaan Bali menjadi aman dan makmur sehingga beliau diberi gelar Awatara Dewata. Beliau memerintah sampai usia tua, dan setelah beliau mangkat, kemudian beliau digantikan oleh anak beliau sebagai raja selanjutnya. Sri Kesari Warmadewa memberikan tatanan kehidupan baru bagi Pulau Bali, dan dari generasi beliau, turunan-turunan beliau menjadi raja-raja besar yang dikenal memimpin Pulau Bali. Matur suksema.